Mau percaya kalau ada orang TK kemudian mengkritik profesor? Tinggalkan aja. Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mic, dikasih salon gede. Paham ya? Orang yang nggak tahu dipikir ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu cuma dipakai salon yang keras gitu loh. Paham ya? Nah, begitu juga ada orang bukan bernilai, orang biasa pakai medsos jadi koyok seperti gede, padahal pengajiannya orang 3, orang 4, nggak dikenal hatta di kampungnya. Paham ya? Seperti gede, tapi orang yang tahu ini bukan ilmiah, ini jangan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Setelah sekian lama bungkam persoalan nasab, akhirnya dia muncul ke permukaan menggunakan jurus tai chi-nya. Pengen tahu gak jurusnya? Nih, ini untuk melawan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kirain saya Taufik Assegaf akan ngomong gini aja, untuk yang menantang, berdebat, berdiskusi, saya tunggu di Robitoh Pahlawi, markasnya ada, silahkan datang. Kalau memang benar Anda menginginkan kejelasan dan Anda menginginkan perdebatan, kita tunggu 3 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam. Ternyata saudara, nggak ada keluar kalimat itu. Yang ada keluar kalimat adalah jurus tai chi. Kita dengarkan. Untuk yang nasab daripada Ubaidillah yang dibahas tadi, itu udah jelas. Ini cari popularitas saja. Siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu. Ya, ngajak debat ada di mana, di medsos. Siapa kamu mau berdebat? Inti perlu belajar, bukan berdebat. Ini perlu belajar. Lah kalau nggak tahu gawaidnya nasab, nggak disebutkan ada di kitab ini. Misalnya, loh, gawaidnya mengisbat nasab gimana? Lah karena itu, kalau ketika orang yang nggak ngerti berkomentar, idza khatabahumul jahiluna qalu salam, nggak usah diladeni, habis-habis pikiran. Mau percaya kalau ada orang TK kemudian mengkritik profesor? Tinggalkan aja. Kamu belajar kitabnya Wahadat aja sekarang. Luar biasa ya. Nanti saya akan putar lanjutannya. Jadi ini ucapan, omongan Taufik Assegaf ya pasti ya dasarnya ke Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ente itu perlu belajar, bukan perlu berdebat. Anak TK mau lawan profesor. Nah, untuk menguji kalimat itu, menurut kita ini yang awam, saya kira ente datangkan Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk menguji apakah benar pemahaman dia TK dan Anda kalian semua itu adalah profesor, atau sebaliknya, atau jangan-jangan takut terbongkar, akhirnya menggunakan jurus tai chi. Pada akhirnya kan diserahkan kepada umat karena tidak terjadi perdebatan. Silakan aja, yang percaya silakan, yang enggak silakan. Kan ujung-ujungnya kayak gitu. Ujung-ujungnya kan kayak gitu. Jadi tidak selesai persoalan, dan kita akan terus gaungkan meskipun Taufik Assegaf sudah mengatakan, menegaskan bahwa apa yang selama ini Kiai Haji Imaduddin sampaikan itu layaknya orang TK ya, untuk melawan profesor. Tapi kalimat ini perlu diuji dan harus diuji ya. Anak TK dan profesor ini harus diuji. Jangan-jangan pinteran anak TK. Harus dong dibuktikan, bukan hanya diucapan. Nih lanjut dulu ya. Terus lagi ini jurus tai chi.
Taufik Assegaf, setelah sekian lama diam, setelah sekian lama bungkam, persoalan nasab, akhirnya dia muncul ke permukaan menggunakan jurus Tai Chi. Pengen tahu nggak jurusnya nih? Untuk melawan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dengarkan bagaimana ajaran mereka, ikuti, maka kamu akan menjadi orang selamat. Ini pasar ini. Di HP ini pasar, semua orang berkomentar. Semua orang jualan di situ. Yang jualan sayur. Yang jualan ikan. Yang jualan macam-macam ada di situ. Kamu kalau masuk pasar, kamu beli yang penting. Paham ya? Oh, saya mau masak, ya beli. Oh, masak ini, beli ini, keluar. Tapi kalau semua yang ada di situ kamu ladeni, nggak habis, pusing. Akhirnya nggak bisa kamu nikmati apa-apa hidup ini. Yang ada di sini kamu lihat semuanya, percuma. Nah, ini namanya ngeles, ini namanya. Ini YouTube ini layaknya pasar, emang pasar. Dan kita memilah dan memilih tugasnya sebagai masyarakat pengguna medsos. Dan kebetulan ada barang emas yang tertimbun, ya. Tetapi dianggap bahwa ini adalah barang ecek-ecek. Padahal emas tertimbun lama, harganya mahal. Penemuan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Makanya diburu orang. Ini barang mahal, penemuan Kiai Haji Imaduddin Utsman tuh. Makanya orang yang berani membelinya itu adalah orang yang menggunakan pikiran cukup dalam karena mendobrak kebiasaan. Biasanya ini mereka dipanggil habaib, ngeklaim kesana kemari cucu Nabi, lalu kemudian mau dipatahkan, mau dihentikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang mau percaya ucapan Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah orang yang mau berpikir dalam dan mendobrak kebiasaan. Tinggal pilih aja, Anda mau dikatakan sebagai insan yang berpikir atau enggak, ya, atau tetap di dalam kejumudan. Justru bagus kalau memang terjadi perdebatan, ya buktikan bahwa kalian memang profesor Kiai Haji Imad anak TK, mestinya kan dibuktikan, bukan hanya di ucapan. Pasar ini bencos, ya iya, termasuk kalian-kalian juga sama. Salah satu yang harus diabaikan mestinya. Boleh gak ngomong seperti itu? Oh, boleh dong. Ini medsos, semua orang berbicara. Ini juga Taufik Assegaf berbicara di medsos kok. Sekali lagi, ini adalah jurus untuk melemahkan. Ya, jurus untuk melemahkan. Tetapi dengan kalimat-kalimat ini, dengan jurus kayak gini, ini jelas semakin kelihatan bahwa siapa yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ucapannya. Ngomong anak TK kepada orang lain tanpa dasar, ngeklaim bodoh kepada orang lain tanpa dasar, ya. Kalaupun ada dasarnya, berani nggak dipertanggungjawabkan itu dasarnya Anda ngomong TK? Tanda keberanian mempertanggungjawabkan, uji aja duduk orang yang Anda anggap TK, diskusi di sana, jangan-jangan Anda kalah, atau takut memang kalah. Akhirnya kirain saya Taufik Assegaf akan ngomong gini, untuk yang menentang, berdebat, berdiskusi, saya tunggu di Robitoh Balawi, markasnya. Ada, silakan datang. Kalau memang benar Anda menginginkan kejelasan dan Anda menginginkan perdebatan, kita tunggu. Jika kali 24 jam atau 1 kali 24 jam, ternyata saudara, nggak ada keluar kalimat itu. Yang ada keluar kalimat adalah jurus Tai Chi. Nyerang dengan TK, mau melawan profesor. Takut ya? Lanjut nih. Karena itu nggak usah kamu masuk ke medsos kecuali untuk mengambil manfaat atau memberikan manfaat. Setelah itu nggak usah dilihat. Nggak usah dilihat. Di situ ada orang kepentingan politik, di situ ada orang kepentingan untuk menfitnah, di situ ada orang kepentingan untuk mengajar, di situ ada orang cari yang baik-baik ada di situ. Siap. Bang, ya, nggak perlu diladeni. Kenapa kok tidak diladeni? Nggak ngeladeni siapa? Kan Hasan lebih ngeladeni Anda semuanya ini sekarang. Kan lebih asal ngeladeni murid-murid ini.
daripada ngeladeni orang yang sok ngerti, kemudian dia tadi itu membuat orang semakin bingung. Gak usah diladeni. Nah ini, sok ngerti membuat orang semakin bingung. Berarti di sini sudah jelas. Impact Kiai Haji Imaduddin Utsman penelitiannya emang besar. Dan saya harus katakan di sini, teruskan ini. Teruskan pembicaraan, penuntutan ini. Teruskan. Mereka sudah merasakan impact-nya. Mereka sudah merasakan impact-nya. Dan selama mereka tidak mau membuka atau mengajak, memanggil, berdebat, berdiskusi dengan orang yang dianggap TK oleh Taufik Asegaf, selama itu maka kita akan anggap bahwa mereka yang TK Kiai Haji Imaduddin Utsman profesor. Paham ya? Jelas ya? Lanjut. Lawang Robito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya, bawa kitabnya datang. Mau ada apa, mau debat lewat dari medsos? Ini kan sama dengan orang suruh berdebat di situ, nanti orang umum suruh menilai. Orang umum apa ya dilibatkan? Karena itu tadi itu dikatakan, ajari orang umum ini untuk mengamalkan ilmu yang wajib, wudunya, sholatnya, dzikirnya. Nggak usah urusan gini-gini, nggak akan selesai. Paham? Ya wes, jadi nggak usah digubris ini. Oke, ada menarik gitu ya, bawa kitabnya. Oke, mudah-mudahan ini sampai kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman ya. Mudah-mudahan sampai. Ini orang Taufik Asegaf udah ngomong, silakan bawa kitabnya di sini. Tapi saya kira karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan ini nggak tahu, ini ngomongnya kayaknya baru karena di-upload di channel-channel mereka juga masih tadi gitu loh, tadi malam gitu. Jadi masih baru ucapan ini. Jadi tapi kan satu kali lagi, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, kadung sudah menjadi konsumsi publik, jadi ternyata yang publik ingin tahu sekarang bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya kayak gitu, tapi urusan nasab, kejelasannya itu juga saya kira publik pengen tahu. Jadi harus ada terbuka, harus ada keterbukaan. Ya mudah-mudahan ada undangan resmi lah dari Robito. Ini kan ngomongnya juga di medsos, ngapain digubris? Taufik Asegaf kan ngomong di medsos, bukan resmi kan? Mestinya resmi dong. Kalau memang Anda mau mempertanggungjawabkan dan Anda mau meladeni yang dianggap TK, jangan dulu sudon. Jangan-jangan Anda yang TK satu kali lagi. Anda layangkan surat atas nama Robito. Saya kira keliru, udah persoalan. Nggak balas-balasan di media sosial kan pada akhirnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.